Hanli akhirnya berhasil sampai di wilayah perbatasan setelah beberapa tahun perjalanan yang sulit. Maka matahari terbenam. Iblis dan manusia sama-sama menyebut tempat ini dengan nama itu. Sejujurnya, pada zaman kuno tidak ada 7 matahari, tetapi 9. Tetapi ketika klan manusia dan iblis pertama kali tiba di alam roh, pertempuran besar melanda sebagian besar ras di alam roh. Ratusan karakter dengan kultivasi yang sebanding dengan yang ada di alam abadi bertempur di seluruh alam roh untuk alasan yang tidak diketahui. Akibatnya tidak hanya yang lemah yang binasa, tetapi tanah, gunung, dan lautan yang luas mengalami perubahan yang luar biasa, membelah bumi itu sendiri dan menghancurkan 2 matahari. Dikatakan bahwa salah satu matahari jatuh di sini, mengakibatkan depresi besar di tanah. Namun, terbang melintasi apa yang disebut depresi ini akan membutuhkan kultivator tingkat tinggi setidaknya 1 tahun untuk terbang, bahkan dengan menggunakan kekuatan penuh dari harta sihir mereka. Depresi itu sendiri berisi barisan pegunungan yang tak terhitung jumlahnya dan puluhan danau raksasa yang membentang berkilo-kilometer. Belum lagi hutan dan dataran yang dikandungnya. Dikatakan bahkan jika 10 juta kultivator memasuki makam matahari terbenam, mereka hanya akan berjumlah setetes di lautan luas. Wilayah yang begitu luas secara alami memiliki beberapa pemukiman manusia di perbatasannya. Salah satu pemukiman yang lebih terkenal adalah kota skala raksasa yang dikendalikan oleh kultivator kota matahari terbenam. Kota ini dibangun dekat dengan makam matahari terbenam. Meskipun ukurannya hampir sama dengan kota kultivator lainnya, banyak kultivator kelas menengah dan tinggi muncul di sana, menempatkannya di antara 3 kota teratas di wilayah asal surgawi. Selain kultivator di sana, ada juga sejumlah besar pemurni tubuh tingkat tinggi. Para pemurni tubuh itu memiliki kekuatan yang setara dengan kekuatan kultivator pembangunan fondasi dan formasi inti. Tetapi jumlah mereka setidaknya 10 kali lebih besar. Jika bukan karena sejumlah kecil pemurni tubuh kelas atas dan kultivator tahap transformasi dewa yang hadir di kota, akan sulit untuk menyebutnya kota kultivator. Tapi lucunya, di sisi lain kota matahari terbenam di tanah iblis, ada sebuah kota dengan nama yang sama yang didirikan oleh para kultivator iblis. Dikatakan bahwa kota iblis itu bahkan lebih besar dari kota matahari terbenam milik manusia. Para kultivator iblis tingkat tinggi berbondong-bondong berkumpul di sana. Bahkan ada kultivator manusia yang kuat yang pergi untuk mengamati kota dari kejauhan dan memberikan deskripsi jujur tentangnya. Namun Hanli memiliki sedikit minat terhadap kota iblis. Pada saat itu, dia sedang berjalan di salah satu jalan di kota matahari terbenam manusia dan melihat toko-toko tinggi yang rapi di kedua sisinya dengan ekspresi aneh di wajahnya. Itu hanya jalan umum di kota, dan pemilik toko-toko itu bukanlah kultivator pemurnian ki, tetapi pemurni tubuh tingkat rendah. Barang-barang yang dijual di toko-toko itu berkisar dari bahan binatang iblis hingga alat sihir dan roh. Ada berbagai macam barang, tetapi tidak ada toko yang mengkhususkan diri dalam menjual barang-barang fana biasa. Tidak lama setelah Hanli memasuki gerbang kota matahari terbenam, dia berjalan menyusuri beberapa jalan dan menemukan pemandangan yang berbeda setiap kali. Kota itu sangat besar, bahkan dengan sejumlah besar kultivator dan penyuling tubuh. Sebagian besar orang di kota adalah manusia. Bahkan mereka berjejer di jalan-jalan dan bisa terlihat di mana-mana. Namun mereka semua adalah pria yang kuat dan sangat sibuk, menjalankan tugas untuk kultivator dan pemurni tubuh. Ketika Hanli berbelok di tikungan, dia menyapu pandangannya dan menatap seorang pria kurus yang meludahi sekelompok orang. Pria itu adalah seorang kultivator pemurnian ki, dan dia berbicara kepada sekelompok manusia biasa. Mereka tampak sengsara di hadapan semburan kata-kata kultivator. Apakah kamu tidak tahu bahwa binatang bertaring ini menerkam kepalaku segera setelah dia melihatku? Aku seorang master abadi. Hanya dengan sapuan tangan melepaskan pedang awan hitamku dan dengan mudah memotong kedua cakarnya. Alat ajaibku bisa ditukar dengan 10 batu roh kelas menengah. Meskipun itu hanya alat sihir tingkat rendah, kekuatannya... Hah? Siapa kamu? Ketika sebuah tangan menekan bahu pria kurus itu, dia buru-buru berteriak dan berbalik. Menemukan seorang pria muda menatapnya dengan senyum berseri-seri. Saat pria kurus itu berpikir untuk menegurnya, dia melihat cincin emas berkilau di jari Hanli. Dia kemudian tersenyum paksa dan bertanya, "Nama saya Tianxing, ada yang bisa saya bantu?"
Pemurni tubuh yang bisa memakai cincin roh bukanlah orang biasa. Mereka memiliki kekuatan di atas kelas menengah atau lebih tinggi. Mereka bukan seseorang yang bisa diprovokasi oleh seorang kultivator pemurnian ki yang sepele. Namaku Han. Hani dengan tenang berkata, "Aku baru saja melihat betapa bahagianya kamu mengobrol. Dan sepertinya kamu tahu banyak tentang kota. Saya harap Anda dapat menjawab beberapa pertanyaan saya, atau menjadi pemandu saya selama beberapa hari jika memungkinkan." Wajah pria kurus itu berseri-seri dan dia berkata, "Jadi ternyata kakak Han baru saja tiba di kota ini. Nah, Anda menemukan orang yang tepat. Meskipun saya tidak akan mengatakan bahwa saya tahu segalanya tentang kota ini. Saya memang tinggal di sini selama beberapa dekade. Tapi bolehkah saya bertanya bagaimana Anda berencana mempekerjakan saya?" Hani menggosok dagunya dan dengan belak-belakan mengusulkan, "Aku akan memberimu 10 batu roh untuk setiap hari." Pria kurus itu menatap Hani dari dekat dan kemudian tersenyum berkata, "Itu terlalu sedikit, tolong beri saya sedikit lagi. Saya juga seorang kultivator. Saya bisa mendapatkan batu roh sebanyak itu dengan mengambil obat roh di luar." Hani mendengus. Meskipun dia tidak suka meributkan hal-hal kecil, dia tidak ingin pria kurus itu menjadi serakah dan terus terang berkata, 10 batu roh sudah banyak. Mari kita lihat berapa banyak Anda menemukan beberapa obat roh di luar. Belum lagi resiko menjadi makan malam binatang iblis. Aku akan memberimu 20 batu roh, itu saja." "Baiklah, aku setuju." Melihat Hani tidak senang, pria kurus itu dengan cepat setuju dan melambaikan tangannya kepada yang lain di belakangnya. Ketika mereka mendengar itu, mereka segera bubar. "Bolehkah saya bertanya kemana Anda ingin pergi?" Pria kurus itu dengan hati-hati bertanya sambil mencoba menebak kekuatan Hani. Pemurni tubuh dan kultivator berbeda. Pemurni tubuh bergantung pada ketahanan tubuh mereka. Itu tidak dapat ditentukan dengan indera spiritual. Hani berbalik dan berbicara tanpa memandangnya. "Pertama, bawa aku ke toko alat dan bahan roh terdekat. Lalu pandu aku ke kota." Pria kurus itu dengan cepat mengikuti setelah Hanli dan dengan fasih berbicara, "Itu tidak akan menjadi masalah. Kota Matahari Terbenam memiliki 8 distrik utama. 3 distrik ditempati oleh orang-orang biasa, dan 5 lainnya adalah toko tempat penyulingan dan kultivator tubuh. Namun ada sedikit perbedaan di 5 distrik ini. Di 4 dari mereka termasuk yang satu ini, semua orang bisa menjual dan membeli sesuka mereka. Tetapi di distrik kelima, setiap orang harus membayar batu roh untuk hadir di sana. Itu adalah pusat dari kota Matahari Terbenam. Baik itu alat roh berkualitas atau harta karun kelas atas, semuanya dipertukarkan di jantung kota. Sebagian besar bisnis besar di wilayah asal surgawi juga berkumpul di sana. Saya mendengar bahkan harta roh dijual di sana." Harta roh, hati Hani bergerak, tapi dia mempertahankan ekspresi tenang. "Aku tidak peduli tentang itu. Ceritakan tentang hal-hal lain." "Oh iya, ada beberapa informasi yang mungkin Anda minati, Saudara Han. Saya mendengar bahwa salah satu rumah lelang memperoleh seperangkat alat bela diri yang digunakan oleh sage asal surgawi yang disebut dengan peralatan bela diri asal surgawi. Rumah lelang itu bersiap untuk melelang mereka. Peralatan ini memiliki 5 benda, masing-masing artikel kelas atas yang setara dengan harta sihir seorang kultivator. Dikatakan bahwa alat roh ini dapat digunakan untuk mengolah tubuh pemurni tubuh dengan kekuatan yang berbeda dan lebih kuat. Sebelum sage asal surgawi mengkultivasikan akar spiritual, dia berhasil membunuh banyak musuh yang tangguh. Ketika informasi ini menyebar, banyak pemurni tubuh bermutu tinggi tinggal di kota, bersiap untuk bergabung dalam pelelangan." Kata-kata pria kurus itu membuat Hani berhenti. Peralatan bela diri asal surgawi. Itu benar-benar memiliki kemampuan yang luar biasa. Hani akhirnya menunjukkan minatnya. Itu harus terbukti benar. Itu adalah kata-kata yang dirilis pelelangan. Pria kurus itu berjanji menampar dadanya. Setelah hening sejenak, Hani bertanya, "Kapan pelelangan dimulai?" "Meski belum ada tanggal pasti, paling lambat 4 bulan. Lelang tidak berani membuat begitu banyak pemurni tubuh bermutu tinggi menunggu." Ketika pria kurus mendengar itu, hatinya bergetar. Mungkinkah dia menemukan keberuntungan? Mungkinkah orang di depannya adalah pemurni tubuh bermutu tinggi? Meskipun dia memiliki wajah muda, dia mungkin telah mempertahankan penampilannya dengan pil obat.
Saat Hani memikirkan hal itu, Tianxing secara tidak sadar menjadi pendiam. Pada saat berikutnya, Hani mengajukan beberapa pertanyaan lagi tentang peralatan bela diri asal surgawi. Selain itu, dia juga menanyakan tentang daerah lain di kota. Meskipun merasa agak bingung, pria kurus itu menjawab semua pertanyaan Hani dan membawa Hani menyusuri beberapa jalan sampai mereka tiba di sebuah toko yang mengkhususkan diri pada alat-alat roh dan bahan-bahannya. Meskipun alat roh dan bahannya dianggap langka, itu masih jauh lebih umum daripada bahan yang dibutuhkan untuk harta sihir dan harta karun kuno. Mungkin juga dia tidak akan dapat menemukan bahan alat roh yang cocok jika dia melihat ke tempat yang mengkhususkan diri dalam menjual barang-barang berkualitas lebih tinggi. Tentu saja mereka akan memiliki alat roh kelas atas tanpa keraguan. Ketika Hani masuk ke toko, dia merasakan semangatnya bangkit. Karena dia berniat menggunakan bahaya dari makam matahari terbenam untuk melihat apakah dia bisa menembus kemacetan tahap akhir. Dia perlu membuat persiapan atau hidupnya akan dalam bahaya. Dia pertama berencana untuk menyempurnakan dua alat roh kelas atas yang memuaskannya, memberinya peluang lebih besar untuk menang dalam pertempuran melawan lawan tangguh. Tetapi dari apa yang dia dengar tentang peralatan bela diri asal surgawi, dia khawatir akan sulit untuk mendapatkannya. Dia memiliki banyak batu roh, tetapi dia mungkin tidak memiliki kesempatan untuk menawarnya. Itu juga akan menarik terlalu banyak perhatian pada dirinya sendiri. Setelah beberapa pemikiran lebih lanjut, dia meninggalkan gagasan untuk menawarnya dan berencana untuk memperbaiki alat rohnya sendiri. Hani memeriksa bahan alat roh di berbagai toko, melewati setidaknya 8 dari mereka, tetapi tidak menemukan apapun yang disukainya. Dia menghela nafas dalam. Bahan-bahan di toko-toko ini tidak buruk. Beberapa pasti bisa dianggap berkualitas tinggi. Tetapi dengan seni Fajr Hani yang akan mencapai puncaknya, bahan-bahan ini tidak akan terbukti sangat berguna baginya. Jika dia menggunakannya untuk memperbaiki alat roh, itu hanya akan mencapai level pedang naga emas yang dia buat untuk Van Gendut. Itu tidak akan berguna baginya. Melihat Hani dengan tatapan menyelidik, pria kurus Tianxing dengan cepat bertanya, "Kenapa? Apakah bahan-bahan itu tidak cukup baik untuk saudara Han?" "Saya tidak menggunakan bahan-bahan itu." Hani menggelengkan kepalanya, tidak berusaha menyembunyikan kekecewaannya. "Jika mereka tidak cukup baik untukmu, maka aku akan membawamu ke tempat lain. Ada beberapa benda unik di sana. Namun saya tidak akan menjamin itu akan memiliki apa yang Anda inginkan." Layak menjadi orang lokal, Tianxing segera memikirkan tempat lain. "Oh, lanjutkan." Ketika Hani mendengar itu, minatnya terusik. Lalu keduanya meninggalkan jalan dan menaiki kereta binatang. Tapi saat Hani menginjakkan kaki di atas kereta, dia tiba-tiba mendengar auman naga di langit diikuti oleh tangisan harimau. Kedua suara itu tumpang tindih dan menyebar melalui udara di dekatnya, menyebabkan kegemparan di antara manusia dan kultivator. Perhatian Hani juga beralih ke sumber suara. Hani dengan cepat melihat titik hitam melesat di udara, dengan cepat tiba di atasnya. Itu adalah binatang berkepala 3 yang aneh, dengan 1 harimau dan 1 kepala naga. Itu menarik kereta biru samar dengan cepat di udara. Suara binatang itu dengan cepat memudar ke kejauhan. Dewa Roh Huang Liang meninggalkan kediaman guanya. Bagaimana mungkin? Tianxing berteriak. "Siapa orang itu?" Hani bertanya. Tianxing dikejutkan oleh pertanyaan Hani dan mau tidak mau memeriksa Hani dengan tatapan aneh. Hani berkedip dan terkekeh. "Apa? Mungkinkah ada bunga yang mekar di wajahku? Tampaknya saudara Han datang dari tempat yang jauh." "Maksudmu orang ini cukup terkenal di kota matahari terbenam?" Hani mengerutkan kening. Tianxing dengan bersemangat menjelaskan, meskipun penguasa kota adalah kultivator tahap transformasi dewa menengah, kultivator terkuat bukanlah dia, melainkan Dewa Roh Huang Liang yang tinggal di gunung terdekat selama lebih dari 10.000 tahun. Dikatakan bahwa dia berada pada tahap di mana dia menggabungkan 5 elemen. Seorang kultivator tahap penyempurnaan void awal. Tahap penyempurnaan void. Hati Hani bergetar. Ketika dia menjadi kultivator tahap transformasi dewa, Hani mulai memahami kesenjangan besar antara tahap transformasi dewa dan tahap penyempurnaan void. Dalam beberapa dekade terakhir di alam roh, kultivasi tingkat tinggi yang dia dengar adalah tahap integrasi tubuh. 3 penguasa manusia adalah contoh yang menyelesaikan ranah kultivasi itu.
Dari apa yang dia dengar dari manusia dan kultivator lainnya, dia tidak pernah mendengar desas-desus tentang kenaikan besar atau kesusahan kenaikan. Seolah-olah keberadaan kelas tertinggi di alam roh tidak pernah muncul. Tentu saja, itu mungkin karena dia berinteraksi dengan masyarakat kelas bawah, di mana informasi seperti itu jarang. Setelah mereka menaiki kereta binatang, Tianxing dengan bersemangat memberi Hani beberapa informasi tentang Dewa Roh Huang Liang. Tetapi sebagian besar mengenai reputasi besarnya. Hani mendengarkannya sambil tersenyum, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa sebagai tanggapan. Akibatnya, kereta melaju melewati kota selama beberapa jam sebelum tiba-tiba berhenti di ujung jalan yang tidak dikenal. Hani melompat dari kereta dan melihat sekelilingnya untuk menemukan toko besar. Toko itu tampak tidak biasa. Pintunya agak tinggi dan dihiasi dengan warna emas yang provokatif. Kata-kata pavilion dunia langit tertulis di tandanya. Sisi pintu adalah dua pilar besi setinggi 3 meter. Ada rantai perak yang merantai makhluk mirip kadal merah ke pilar. Kedua makhluk itu segera berdiri ketika mereka melihat Hanli turun dari kereta dan mereka menatapnya dengan tatapan bermusuhan. "Ayo pergi." Tianxing memandangi binatang-binatang itu tanpa banyak peduli dan mengambil ubin kuning, melambaikannya pada kedua binatang itu. Kedua kadal itu kemudian mengeluarkan raungan aneh dan dengan malas berjongkok di tanah membiarkan keduanya lewat. Ketika Hanli tiba di dalam, dia tanpa sadar mengerutkan kening. Hanya ada ruangan sederhana yang membentang lebih dari 200 meter. Meskipun beberapa barang dipajang, sebagian besar tempat itu kosong. Di sudut ruangan ada tangga dengan kursi di sebelahnya. Seorang lelaki tua yang sakit-sakitan dengan hidung terkulai duduk di atasnya setengah tertidur, seolah-olah dia tidak mengharapkan tamu. "Setua, bangun, saya membawa pelanggan." Tianxing dengan belak-belakan berjalan beberapa langkah ke depan dan mengguncang bahu lelaki tua itu. "Pelanggan, di mana?" Pria tua itu dengan malas membuka matanya, tampak hanya setengah sadar. Hani memeriksa penjaga toko tua dan dengan tenang berkata, "Saya mendengar toko ini memiliki beberapa barang aneh, jadi saya berpikir untuk melihatnya." Tatapan penjaga toko terfokus pada Hanli untuk waktu yang lama sebelum dia tersenyum. "Pelanggan menginginkan barang-barang aneh. Itu akan mudah. Toko ini mengkhususkan diri pada barang-barang yang tidak biasa, menjualnya kepada mereka yang membutuhkannya. Apa yang sedang Anda cari?" "Bahan alat roh," Hani dengan tenang berkata. Kami tidak mendapatkan banyak dari itu. Namun saya memiliki 2 barang seperti itu. Apakah Anda ingin saya mengambil mereka?" Penjaga toko tersenyum dan kemudian berjalan menaiki tangga. Ketika Hani melihat ke belakang penjaga toko, Hani menyipitkan matanya dan berkata, "Orang ini tampaknya adalah pemurni tubuh dan orang yang mahir dalam hal itu." Tianxing menjelaskan, "Tentu saja, Sutua adalah pemurni tubuh bermutu tinggi yang terkenal di masa lalu. Tetapi beberapa dekade yang lalu, dia mengalami kecelakaan di makam matahari terbenam. Ada racun ganas yang menyedot semua kekuatan di tubuhnya. Yang bisa dia lakukan hanyalah membuka toko ini." Jadi seperti itu. Hani mengangguk sebagai pengakuan. Tianxing tersenyum dan berpikir untuk bertanya kepada Hanli tentang pendapatnya tentang lelaki tua itu ketika tiba-tiba mereka mendengar geraman binatang buas diikuti dengan teriakan. "Binatang, kamu mencari kematian." 2 bunyi teredam terdengar seolah-olah sesuatu yang berat mendarat. Hanli dan Tianxing dengan heran berbalik untuk menemukan seorang pria dan seorang wanita berdiri di luar. 2 binatang penjaga yang berdiri tergeletak tak bergerak di punggung mereka. Tianxing berteriak ketakutan, tetapi ketika dia mendengar binatang buas itu merintih, dia menghela nafas lega. Hanli melirik pasangan yang datang. Baik pria maupun wanita tampak muda. Pria itu tampan dan bermartabat, sementara wanita itu cantik. Bersama-sama mereka tampak seperti pasangan yang serasi, dan mereka melepaskan tekanan spiritual yang cukup kuat, menandakan bahwa keduanya adalah kultivator tahap formasi inti. Dengan penglihatan Hanli, dia bisa melihat sekilas bahwa mereka tampak semudah kelihatannya. Dengan ki spiritual yang begitu padat di alam roh dan penambahan harta dalam jumlah besar dan batu roh bermutu tinggi, jauh lebih mudah untuk mencapai pembangunan fondasi dan formasi inti daripada di alam fana. Namun masih mengherankan bahwa orang-orang muda seperti itu dapat memiliki tingkat kultivasi seperti itu. Ketika pria itu melihat Hanli dan Tianxing, dia menyapu kesadaran spiritualnya melewati mereka untuk menemukan salah satu dari mereka seorang kultivator pemurnian ki. Dia dengan kasar berteriak,
Apakah kamu penjaga toko? Kata-kata dan wajahnya mengandung kebanggaan yang jelas. Adapun cincin yang dikenakan Hanli di jarinya terungkap bahwa dia adalah seorang pemurni tubuh. Tetapi pemuda itu enggan berbicara dengan seorang pemurni tubuh yang terkait dengan seorang kultivator pemurnian Qi. Tianxing merasakan keduanya adalah kultivator formasi inti dan buru-buru tersenyum manis. Tidak, junior ini hanya tamu yang datang untuk urusan bisnis. Anda pelanggan, lalu di mana penjaga tokonya? Pemuda itu bertanya dengan mendengus. Sutua ada di lantai atas mengambil sesuatu, dia akan mengurusmu sebentar lagi. Tianxing dengan hati-hati menjawab. Pemuda itu tidak mengindahkan Tianxing dan menoleh ke wanita muda di sisinya. Dia berkata dengan nada hangat. Adik lu, kita harus menunggu sebentar. Apakah itu tidak masalah? Saya rasa kakek saya saat ini sedang berbicara dengan tuanya. Tidak perlu terburu-buru dan mengganggu mereka. Namun, apakah tempat ini benar-benar memiliki apa yang kita inginkan? Wanita cantik itu melihat sekeliling, penasaran dengan rak-rak kosong yang dipajang. Ini juga pertama kalinya saya datang ke toko ini. Menurut teman saya, toko ini benar-benar memiliki barang-barang langka dan fantastis. Bahkan jika kita tidak dapat menemukan apa yang Anda cari, kita mungkin melihat sesuatu yang menarik. Pria muda itu berbicara padanya dengan nada menjilat. Sejak senior Qian mengatakan itu, aku pasti akan melihatnya. Wanita muda itu terkekeh. Pada saat itu, langkah kaki terdengar dari atas. Lelaki tua itu perlahan turun sambil memegang 2 kotak berhias. Oh, semakin banyak pelanggan yang datang. Orang tua itu terkejut melihat keduanya, tetapi ketika dia melihat keluar, wajahnya tenggelam. Ih, sepertinya Anda telah melukai binatang penjaga saya. Jangan khawatir, saya hanya memberi mereka pelajaran. Tidak ada resiko bagi hidup mereka. Junior Lu adalah keturunan senior Huang Liang. Binatang penjagamu benar-benar membuatnya khawatir, jadi aku tidak punya pilihan. Pemuda itu sepertinya tahu asal-usul pemilik toko, tetapi tubuhnya tetap diam dan wajahnya masih tenang. Jadi dia adalah keturunan dari Dewa Roh Huang Liang. Aku akan mengabaikan ini sekali saja. Ekspresi lelaki tua itu sedikit berubah. Segera setelah itu, dia tidak tertarik untuk terus berbicara dengan keduanya dan dia berjalan menuju Hanli dan menyerahkan kotak-kotak itu kepadanya. Tanpa meraih kotak, kilatan melintas dari mata Hanli dan dia bertanya, bagaimana kalau penjaga toko Su memberi saya pengantar untuk 2 benda ini? Mereka tampak sangat aneh. Satu disebut batu sumbu perak, yang lainnya adalah sesuatu yang saya tidak tahu. Anda hanya perlu melihatnya sendiri. Orang tua itu membuka salah satu kotak untuk mengungkapkan batu perak seukuran kepalan tangan. Dia kemudian menutup kotak itu dan melemparkan kotak itu ke arah Hanli. Ketika wanita cantik itu mendengar nama itu, dia berteriak kegirangan. Adapun pemuda itu, dia langsung berteriak, "Tunggu, kami ingin batu itu." Dia dengan cepat mengulurkan tangan untuk itu. Ketika Hanli mendengar nama batu itu, ekspresinya juga bergerak. Tetapi ketika pemuda itu berusaha untuk mengambilnya, wajahnya tenggelam. Dengan lambaian tangannya, retakan terdengar dan lengannya meledak ke depan, memanjang 1 meter panjangnya dan meraih kedua kotak itu. Pada saat itu, kabut biru terus menarik, menyeret Hanli saat berusaha mengambil kotak itu dengan paksa. Hanli dengan dingin mendengus dan menggelengkan bahunya. Seperti pegas, tubuhnya terbang 3 meter ke depan dan menabrak kabut biru dengan tangannya yang lain dalam bentuk telapak tangan emas. Dalam embusan angin, telapak tangan emas merobek kabut seperti kertas dan menyebarkannya. Pemurni tubuh bermutu tinggi. Pemuda itu telah membentuk gerakan mantra untuk meluncurkan kabut itu. Tapi setelah melihat aksi Hanli, wajahnya berubah dan dia menjadi ragu-ragu. Senior Qian, harap tunggu. Wanita bermargalu berseru. Mari kita bicarakan dengan benar. Tidak perlu mengambil tindakan. Penjaga toko, batu sumbu perak itu belum terjual. Berapapun harganya, saya bersedia membayar 2 kali lipat. Bagaimana menurut Anda? Itu tidak akan berhasil. Bahkan jika Perilu adalah keturunan senior Huang Liang, Anda tidak dapat melanggar aturan pavilion dunia langit saya. Ini bukan rumah lelang tempat Anda bisa mengklaim barang dengan harga lebih tinggi. Selanjutnya, saya akan melayani mereka yang datang lebih dulu. Kecuali rekan Daois ini benar-benar tidak menginginkannya, saya tidak akan menjual batu sumbu perak kepada orang lain. Tidak diketahui apakah benar-benar ada aturan yang berlaku, atau apakah lelaki tua itu membuat segalanya menjadi sulit. Kultivator Lu tidak bisa membantu tetapi berbalik untuk melihat Hanli. Namun Hanli tidak memperhatikannya.
Dia saat ini membuka kotak lain untuk mengungkapkan biji persegi panjang abu-abu. Permukaannya mengkilap seperti batu giok yang dipoles, tetapi warnanya yang gelap juga memberikan sensasi yang aneh. Pemuda bermarga kian memandang Hani dan perlahan berkata, "Guruku adalah biksu terhormat Qi Yulong. Jika Anda membiarkan junior Lu mengambil batu sumbu perak itu, saya akan membayar Anda 2 kali lipat harganya." Kata-katanya sopan, tetapi suaranya keras. Seolah-olah dia tidak terlalu memikirkannya. Hani memandangi batu abu-abu itu dan mengelusnya dengan jarinya. Tanpa mengangkat matanya, dia berkata, "Aku tidak akan melakukannya." "Apa katamu?" Ekspresi pemuda itu berubah sangat tidak sedap dipandang. Dia tidak berpikir sedetik pun bahwa Hani akan menolak. Hani melirik pemuda itu dan dengan tenang berkata, "Barang ini mungkin berharga bagi temanmu. Tetapi apakah kamu tidak berpikir aku mungkin membutuhkannya juga? Aku sudah mengatakan bahwa aku bersedia menggandakan harganya." Pemuda itu dengan dingin memelototi Hani. Kata-katanya mengandung ancaman terselubung. Kultivator Lu mengerutkan kening, tetapi dia tidak berusaha menghentikannya. Hani menghela nafas dan bergumam, "Aku tidak kekurangan batu roh. Jika Anda bersedia untuk berpaling dari masalah ini, saya bersedia memberi Anda sejumlah batu roh." Meskipun keduanya tampaknya memiliki banyak dukungan, Hani adalah sosok yang menyendiri dan akan menuju ke makam matahari terbenam. Jika dia tidak bisa membuat terobosan dan memulihkan kekuatan sihirnya, dia pikir dia tidak akan kembali. Secara alami, bagaimana dia bisa peduli dengan 2 kultivator formasi inti? Jika dia memulihkan kekuatan sihirnya dan pendukung mereka mengejarnya, dia mungkin tidak akan bisa menang, tapi dia yakin dia bisa lolos dari mereka. Namun jawaban tanpa hentinya tidak hanya membuat wajah Tianxing pucat, tetapi lelaki tua itu juga tidak bisa menyembunyikan keheranannya. Mungkinkah Hani adalah seseorang dengan asal-usul yang hebat? Sutua berpikir. Bagaimanapun, dia tidak menghindar dari berurusan dengan murid langsung dari Dewa Roh Huangliang dan Biksu Qi Yulong. Ketika pemuda itu mendengar jawaban Hani, ekspresinya berubah kabur. Wanita bermarga Lu memiliki ide yang sama dengan pria tua itu dan memeriksa Hani beberapa kali sebelum akhirnya berkata, "Bolehkah saya meminta nama Anda yang terhormat? Siapa gurumu? Mungkin mereka mengenal kakekku." Hani tersenyum dan dengan acuh tak acuh berkata, "Saya seorang musafir tanpa guru atau sekte. Adapun nama saya tidak akan membicarakannya." Kultivator Lu ragu-ragu sebelum mengeluarkan botol obat hijau. Dia dengan tenang berkata, "Begitukah? Jika Anda tidak akan memberitahu saya, maka jadilah itu. Namun saya memiliki sebotol pil jantung surga yang mungkin ingin Anda tukarkan dengan batu itu. Obat untuk sementara dapat memperluas indera spiritual Anda. Itu bisa menembus titik lemah Anda sebagai pemurni tubuh. Ini akan berguna saat membuat terobosan." Ketika pemuda kian melihat itu, dia buru-buru berteriak ketakutan. Pil jantung surga. Itu adalah obat rahasia eksklusif senior Huangliang. Terlalu sia-sia untuk menukarnya dengan batu sumbu perak yang sepele. Adapun Sutua, wajahnya tidak bisa membantu, tetapi bergerak setelah mendengar itu. Adapun Tianxing, dia agak bingung karena dia belum pernah mendengar nama obat sebelumnya. Hati Hani juga tergerak dan dia bertanya, "Peningkatan spiritual sementara. Apakah itu efektif untuk pemurni tubuh juga?" Terlepas dari keterkejutannya, kultivator Lu menjelaskan, "Sebagai seorang kultivator memiliki indera spiritual yang kuat untuk memulai. Efeknya minimal pada seorang pemurni tubuh." Hani menggelengkan kepalanya. "Kalau begitu tolong singkirkan botolnya. Saya tidak akan melakukan perdagangan." Kali ini ekspresi kultivator Lu berubah tak sedap dipandang. Sutua memasang ekspresi kagum. Pil jantung surga yang terkenal bukan hanya obat yang luar biasa untuk menembus kemacetan, tetapi juga ditolak karena bahan alat roh yang sepele. Jika bukan karena racun di tubuh lelaki tua itu yang membuat pil itu tidak berguna baginya, dia mungkin telah melanggar aturannya sendiri dan berdagang dengan wanita itu. Wanita itu dengan santai meletakkan botol itu. Jelas terlihat bahwa Dewa Roh Huangliang sangat menyayanginya. Dalam keheranan lelaki tua itu, Hani mulai menanyakan harga kedua barang itu. Merasa agak khawatir atas apa yang baru saja terjadi, lelaki tua itu tidak berniat terlalu serakah, tetapi dia masih mengucapkan harga yang akan sangat mahal bagi seorang kultivator biasa. Ketika Hani mendengar itu, dia mengangguk dan mengeluarkan gelang penyimpanan.
Dia menggeserkan cincin rohnya di atas gelang dan menghasilkan setumpuk batu roh bermutu tinggi, jumlah yang lebih dari cukup untuk 2 barang. Batu roh tingkat tinggi itu ditukar dengan sejumlah besar batu roh tingkat rendah dan menengah yang dia bawa dari alam fana. Di alam roh, batu roh tingkat rendah dan menengah tidak dapat digunakan untuk kultivasi Hanli. Jadi dia menukarnya dengan batu roh tingkat tinggi. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, penjaga toko menerima batu roh di gelangnya dan menyelesaikan perdagangan. Dengan 2 kotak di tangan, Hanli berjalan ke pintu keluar. Dalam keterkejutannya, Tianxing dengan cepat mengikutinya. Wajah pemuda itu goyah untuk sementara waktu, tidak dapat menentukan identitas asli Hanli. Dia tidak berusaha untuk memblokirnya. Namun dia sudah memutuskan untuk segera mengirim orang untuk menyelidiki identitasnya dan melihat apakah dia adalah seorang yang berstatus. Kultivator Lu melihat ke belakang Hanli dan menggigit bibirnya, merasa agak murung. Saat Hanli berjalan keluar dari toko, dia dalam suasana hati yang agak baik. Puas dia bisa mendapatkan 2 barang ini. Dari 2 barang itu, batu abu-abu jauh lebih berharga baginya. Itu adalah bahan alat roh varian yang sangat langka. Jika Hanli tidak belajar dengan baik dalam teknik alat roh atau jika dia belum membaca sebagian besar arsip catatan kota Yuyang, dia khawatir dia mungkin tidak mengenali benda itu. Tapi untuk master alat roh normal, bahan ini tidak bisa dianggap sangat bagus. Sebaliknya, itu kalah dengan bahan berkualitas lainnya. Namun itu adalah bahan yang menakjubkan untuk penyempurnaan alat sihir dan harta karun tertentu. Untuk karakter aneh seperti Hanli, itu adalah bahan dengan kegunaan optimal yang tak terhitung jumlahnya. Pada hari-hari berikutnya, Hanli mengikuti Tianxing melalui banyak toko material lain di kota dan mengumpulkan berbagai material lain sebelum memecatnya. Dia kemudian mencari tempat penyempurnaan alat roh yang biasa-biasa saja dan menyewa ruang penempaan sebelum mengasingkan diri di dalamnya. Sebulan kemudian, Hanli dengan tenang berangkat dari kota matahari tenggelam dan berjalan selama hampir sebulan sebelum tiba di sebuah ngarai besar. Itu adalah pintu masuk ke makam matahari terbenam.